Halo sahabat, Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam channel yang saya nggak tahu ya, apakah ini channel yang bermanfaat atau tidak. Saya nggak tahu, karena yang dapat menentukan ini bermanfaat atau tidaknya ya dari kalian sendiri sebenarnya. Atau mungkin bisa dari banyaknya like, komen, serta subscriber mungkin ya. Tapi teman-teman, jujur bagiku itu bukanlah hal yang istimewa. Karena sejatinya aku hanya ingin membuat konten yang saya rasa bermanfaat. Dan saya suka yang namanya berbagi. Itu aja sih sebenarnya. Oke, dalam episode kemarin kita udah membahas tentang masalah bersyukur part yang pertama. Tapi untuk part yang kedua mungkin dilanjut dalam sesi berikutnya ya. Nah, untuk episode kali ini aku ingin bertanya kepada kalian. Pernah gak kalian dihadapkan dengan pilihan yang sangat sulit? Baik dalam hal sekolah, perkuliahan, pekerjaan, atau mungkin dalam hal pernikahan. Ya, pastinya yang dapat membuat kalian terjebak dalam kebingungan, kebimbangan, atau bisa jadi dilema karena suatu pilihan tersebut. Ya, mungkin nggak semua sih, ya kan? Tapi saya yakin ada di antara kalian yang mengalami hal yang sama. Sahabat, kalian ngerti nggak sih apa sih definisi pilihan itu? Oke, pilihan itu adalah sebuah tindakan untuk melakukan pertimbangan terhadap apapun yang ada di dunia. So, berarti kita dituntut untuk bertindak memilih pada apapun yang kita hadapi. Dan saya pun pernah mengalami hal yang sangat membingungkan. Didorong, dipaksa, ditarget, dituntut untuk menentukan pilihan. Memang sulit sih, apalagi pilihan yang kita pilih itu menjadikan suatu misteri yang akan beresiko nantinya. Karena itu semuanya udah menjadi konsekuensi gitu loh. Semua keputusan itu udah menjadi konsekuensi. Dan itu pasti ada risiko dan penyesalannya. Ya, sebab penyesalan itu ada di akhir. Sebab penyesalan itu hanya ada di akhir, teman-teman. Kalau yang ada di awal itu bukanlah penyesalan, tapi pendaftaran. Bener gak? Dan itu sudah menjadi konsekuensi dari kalian yang memilih pada pilihan tersebut. Terus, bagaimana dong cara terbaik untuk dapat lega dalam memilih suatu keputusan? Woi sahabat, ingat gak? Kita manusia loh. Dan kita bukan Tuhan yang dapat mengerti segalanya untuk mengerti masa depan. Jadi ya, mintalah pada Sang Kuasa. Bisa jadi dengan sholat istikharah, yaitu sholat menentukan pilihan. Lalu kita berdoa, tanya kepada Allah, ya Allah, apakah perkara ini baik untukku? Apakah perkara ini baik untuk agamaku ya Allah? Apakah perkara ini baik untuk keluargaku ya Allah? Untuk masa depanku? Tanya kepada Allah. Jangan melakukannya sendirian. Terlebih dalam masalah jodoh gitu loh. Karena masalah pernikahan itu untuk selamanya. Dan pastinya bukanlah main-main, ya enggak? Sahabat, permasalahan kita beda-beda loh. Permasalahan kita beda-beda. Terkadang kita merasa bahwa masalah kita lebih besar dan rumit daripada orang lain. Padahal nyatanya kita nggak tahu bahwa ada yang lebih bingung, lebih susah, lebih galau, lebih bimbang ataupun dilema daripada kita. Dan kita nggak bisa merasakan apa yang mereka rasakan, betul nggak? Kita nggak bisa menilai beratnya masalah seseorang. Ya mungkin memang terlintas sih dari wajah mereka. Ada sebagian yang santai, ada sebagian yang tenang, yang seakan-akan gak ada beban dalam hidupnya. Sedangkan kita gak bisa merasakan kebingungan dan kesusahan yang mereka alami. Jangankan kita para sahabat, Nabi Sulaiman saja diberi pilihan yang cukup rumit dari Allah. Wahai Sulaiman, apakah kamu bisa menentukan pilihan yang saya berikan? Kamu mau milih mana? Milih harta, tahta, atau ilmu? Itu adalah pilihan yang sangat sulit sebenarnya. Dan membingungkan pastinya. Apalagi kita hanya sebagai manusia biasa. Namun,
Ingat nggak kalau Nabi Sulaiman punya Allah? Sahabat, sekali lagi, ingat nggak kalau Nabi Sulaiman punya Allah? Sehingga dapat menentukan mana yang benar-benar manfaat untuk diri beliau. Ternyata benar kan? Beliau minta ilmu. Karena itu semuanya pilihan dari Allah. Dan pilihan itu sangat membingungkan gitu loh. Ya, kalau kalian bingung tentang perkuliahan, seperti milih jurusan, kapan membagi waktu untuk KKN dengan tes mondoknya misalnya, atau kalian yang bingung dalam masalah jodoh, ini biasanya paling banyak masalah jodoh nih, ya kan? Atau mungkin kerjaan, ya kan? Kerjaan, mau kerja di mana, bingung. Kemudian diterima dan tetap bingung gitu loh. Belum diterima bingung, dan udah diterima juga bingung. Ayo, pernah nggak kalian merasakan hal itu? Waduh, kok saya belum kok saya belum dipanggil ya? Kok saya belum diinterview ya? Padahal saya udah naruh di berbagai macam perusahaan. Dan ketika diterima juga bingung, karena yang menerima itu nggak cuma satu perusahaan. Gitu loh. Waduh, ini mana yang saya pilih ya? Aduh, bingung. Apalagi besok harus menentukan mana pilihan saya. Nah, kan? Terlebih dalam masalah jodoh, para sahabat. Aku mau pilih si A, sedangkan dalam hati kecil kita milih si B. Apalagi belum lagi si C yang terbaik buat kita. Kita bingung gitu loh. Apakah si A, si B, atau si C? Kita nggak tahu mana yang lebih baik untuk kita. Dan ini pernah terjadi dalam hidupku, teman-teman. Hidupku juga pernah mengalami hal seperti ini gitu loh. Sahabat, tahu nggak kenapa kita bingung dalam menentukan pilihan? Ya, tentunya pilihan apa saja sih? Terlebih masalah jodoh. Nah, setelah saya telaah, saya pahami sekian lama, ternyata teman-teman, yang membuat kita bingung adalah musuh terbesar kita, yaitu setan. Setan membayang-bayangi pikiran dan hati kita, sehingga menciptakan kebimbangan yang sangat dahsyat. Apalagi yang namanya setan itu gak pengen melihat ada dari anak Adam yang bisa mewujudkan pernikahan. Karena setan akan benar-benar gagal jika ada hamba Allah yang menjalin dan sukses dalam menikah. Mereka akan menangis. Makanya setan akan mempropagandakan kita. Setan akan mengganggu dalam masalah perjodohan. Dan umumnya pada hal-hal yang lain yang terjadi pada diri kita sekarang. Kerjaan, kuliah, sekolah, tugas, ya kan? Semuanya. Maka solusinya adalah tetap minta lindunglah dari setan. Minta lindung kepada Allah dari setan. Jauhi pelanggaran dan minta pilihan kepada Allah. Zat yang telah menciptakan masa depan dan seluruh isi kehidupan. Ya, gimana? Dari pembahasan kita tadi, udah nemu hikmahnya belum? Ayo, cari hikmahnya dulu ya. Dan nanti tolong tulis di kolom komentar, supaya teman-teman kalian yang lain bisa juga mengambil hikmahnya. Dan kamu pun juga mendapatkan pahala jariah tentunya. Ya, mungkin itu dulu ya pembahasan kita kali ini. Mungkin untuk doa dan lain sebagainya akan saya bahas tentang masalah yang lain di episode yang lain pula. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini bisa menjadi manfaat, bisa menjadi kelancaran untuk kita, kemudahan dan kebarokahan. Ya, demikian. Mudah-mudahan Allah paling lancar dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.